Halo, kembali lagi bersama Napit di channel Napit Otomotif. Di video kali ini, Napit akan membahas sebuah motor yang fungsi awalnya merupakan motor yang digunakan untuk memindahkan kita dari satu tempat ke tempat lain dengan cara yang lebih simpel dan dengan akomodasi yang cukup banyak. Namun, kreativitas remaja Indonesia merubahnya sehingga motor-motor ini menjadi motor-motor basic untuk racing. Apa kedua motor tersebut? Saksikan terus video ini sampai akhir. Jangan lupa klik like, komen, dan subscribe. Buat kalian yang sering nonton TikTok pasti sudah nggak asing dengan kedua motor ini, Yamaha Aerox dan Yamaha NMAX. Kedua motor ini memang pada awalnya didesain untuk menjadi motor yang bisa memindahkan kita dari satu tempat ke tempat lain dengan cara yang cukup simpel, teman-teman. Namun dengan perkembangan zaman dan kreativitas anak muda di Indonesia yang sangat-sangat inovatif ini, menjadikan kedua motor ini menjadi motor favorit untuk dijadikan basic atau motor bahan untuk racing, teman-teman. Baik drag maupun sirkuit. Sekarang mari kita bahas. Di antara kedua motor ini mana yang lebih baik? X-Max, NMAX, atau si Yamaha Aerox? Pada bagian pertama ini kita akan membahas tentang outlook dari kedua motor ini. Tampak depan, samping, dan belakang. Kemudian Napit akan membahas tentang handlingnya, kenyamanan, serta performanya. Saksikan terus video ini. Sekarang kita mulai bahas dari outlook bagian depan kedua motor ini. Let's go. Sekarang kita mulai dari tampang depan Yamaha NMAX. Yamaha NMAX yang ada di samping Napit ini merupakan Yamaha NMAX terbaru, teman-teman, alias generasi terakhir. So, tampangnya itu dia lebih mogeluk karena ada bagian ini yang membuat motor ini semakin besar. Untuk review Yamaha NMAX terbaru, kalian bisa klik link video di atas. Motor ini cuman sekarang udah ada beberapa perubahan. Jadi kalian perlu banget nih nonton video ini. So, overall tampang bagian depan Yamaha NMAX ini jauh lebih kalem. Karena tajam-tajamnya tidak terlalu nyentrik dibandingkan musuhnya kali ini, alias si Yamaha Aerox. Tampang depannya cukup oke menurut Napit. Terlihat cukup modern namun tidak tajam-tajam. Sekarang kita langsung lanjut lihat ke bagian depan Yamaha Aerox-nya ya. Kita lanjut bahas ke bagian depan si Yamaha Aerox. Berbeda dengan rivalnya yaitu Yamaha NMAX. Gak bisa dibilang rival sih, karena kedua motor ini ada di satu brand yang sama yaitu Yamaha. Untuk bagian depan Yamaha Aerox yang generasi ketiga ya, tapi dia yang sebelum facelift. Bagian depan Yamaha Aerox ini cukup tajam, teman-teman. Kalian bisa lihat jadi intimidating banget ya. Dari bagian depannya dengan tajam-tajam ini dan lampunya seperti ini. Namun di varian yang sudah facelift, perubahannya juga tidak terlalu signifikan di bagian depan.
terlihat berbeda, namun dengan basic dasar yang sama, masih tajam-tajam dan cukup intimidating teman-teman. Dari depan, Yamaha Aerox ini juga cukup terlihat lebar, desain khas dari Maxi Yamaha. Jadi kalian lebih suka yang mana bagian depannya? NMAX atau Aerox? Kita lanjut ke bagian samping. Oke teman-teman, kita lanjut ke bagian samping dari Yamaha NMAX. Bagian samping Yamaha NMAX ini terlihat sangat kalem teman-teman ya. Berbeda dengan Yamaha Aerox yang terkenal dengan tajam-tajam banget. Yamaha NMAX yang ada di samping Napit ini sudah begitu kalem, terlihat mengutamakan kenyamanan walaupun tetap memiliki sisi sporty yang kental teman-teman. Kita bisa lihat di sini ada bagian tempat sandaran kaki di depan ini, yang mana membuat kalian pastinya nyaman banget teman-teman untuk perjalanan jauh. Jadi ada dua posisi kaki seperti kaki pada motor normal di bagian bawah dan selonjor di bagian sini, di bagian depan sini. Jadi yang pasti lebih enak teman-teman. Di bagian samping motor ini cukup terlihat oke karena ada tambahan aksen-aksen karbonnya. Tapi for your information ini additional ya, jadi nggak bawaan, alias sudah part modifikasi. Dan ditambah dengan adanya knalpot yang menambah kesan sporty, yaitu knalpot dari Rogue One. Kita sekarang langsung lanjut ke bagian samping Yamaha Aerox. Oke teman-teman, sekarang kita lanjut ke bagian samping dari Yamaha Aerox. Oke, kalian bisa lihat bagian Yamaha Aerox ini terlihat sangat sporty nih. Kalian bisa lihat dengan tajam-tajamnya itu banyak banget ya. Jadi jiwa racingnya kental banget. Memang keluarnya si Yamaha Aerox ini setelah ada Yamaha NMAX, yang mana Yamaha juga sudah mengetahui bahwa ternyata minat untuk Matic sporty itu sangat tinggi teman-teman. Kita bisa lihat ini tajam di sini, terus siluet bodinya tuh tajam banget, dan tempat duduk si penumpang bagian belakang alias yang dibonceng alias boncengernya itu lebih tinggi dibanding dengan duduk si ridernya teman-teman. Jadi terlihat sangat sporty dari samping motor ini. Namun memang kekurangannya adalah posisi kakinya hanya satu, berbeda dengan si Yamaha NMAX yang ada dua, yang mana menyebabkan motor ini kurang nyaman untuk dipakai touring atau keluar kota teman-teman. Kita lanjut ke bagian belakang dari kedua motor ini ya. Let's go. Sekarang Napit udah ada di bagian belakang Yamaha NMAX. Di Yamaha NMAX terbaru ini kalian bisa lihat lampu stop lampnya itu udah semakin mogeluk ya teman-teman, karena bagian belakangnya juga makin lebar. Kalian bisa lihat banget nih, makin lebar banget dan semakin mogeluk. Tapi salah satu yang Napit paling suka dari Yamaha NMAX terbaru ini adalah adanya cat eye atau side marker nih. Karena side marker itu identik banget dengan motor-motor yang dijual di Eropa. Karena peraturan di Eropa itu menghendaki wajibnya setiap motor atau setiap kendaraan itu menggunakan side marker atau mata kucing atau cat eye teman-teman. Jadi European look. Di bagian belakang motor ini semakin keren karena adanya knalpot aftermarket dari Rogue One ini. Bentuknya sangat eye catching banget ya. Dan tip knalpotnya mirip kayak Fiction. Dan di sini menggunakan suspensi dengan subtank juga, namun warnanya unik teman-teman. Warnanya senada dengan pelek, yaitu rose gold. Keren banget. Kita lanjut ke bagian belakang Yamaha Aerox teman-teman. Di bagian belakangnya kita bisa melihat ada sebuah lampu warna putih. Yap, lampu dengan mika putih. Ini merupakan ciri khas dari Yamaha Aerox karena motor yang menggunakan mika lampu belakang dengan warna putih itu masih sangat jarang banget teman-teman. Ditambah dengan
ada guritan yang sangat lancip di sini, dan adanya lampu sen yang terpisah membuat motor ini terlihat sangat-sangat sporty, teman-teman. Keren banget. Dan ada subtank, suspensi yang menggunakan subtank, dan for your information ini original ya, alias OM bawaan dari pabriknya, dan juga adanya knalpot aftermarket. Kombinasi ini merupakan kombinasi paling pas menurut Napit karena membuat look motor Yamaha Aerox ini menjadi semakin racing. Apalagi kalau kalian potong atau kalian cabut spakbornya, walaupun peraturan di Indonesia tidak mengizinkan hal tersebut. So itu dia outlook dari kedua motor Yamaha NMAX dan Aerox. Sekarang saatnya Napit coba handling, kenyamanan, dan performa kedua motor ini. Oke teman-teman, so sekarang saatnya Napit mencoba. Pertama ini handling ya. Emang kalau handling motor ini tuh enak banget ya, karena jaraknya tuh cukup jauh antara duduk dengan si handlebarnya. Jadi cukup enak dan nyaman untuk perjalanan jarak jauh, teman-teman. Nyaman banget karena posisi kaki juga bisa enak. Untuk touring ini motor cocok, super cocok deh, teman-teman. Kemudian untuk posisi ridingnya ini juga enak banget, tangan kita pas, nyaman. Untuk for information, tinggi Napit 164 cm ya. Nah, sekarang waktunya kita coba performanya, teman-teman ya. Oh ya, untuk kenyamanannya motor ini cukup enak ya, cukup empuk. Kita bisa lihat empuk banget, bahkan lebih empuk daripada Yamaha NMAX generasi pertama, teman-teman. Sangat empuk suspensi, dan joknya Yamaha itu emang terkenal dengan joknya yang cukup empuk. Jadi nggak perlu takut deh kalau kalian jalan jauh-jauh takut pantat kalian sakit, kayaknya enggak deh. Kalau Yamaha itu terkenal dengan sangat nikmat. Nah, oke, sekarang saatnya kita tes dulu ya. Kita kencangkan helm, kita tes ke 0 ke 60 nya berapa ya. Ya, kok nggak bisa guys? Oh bisa. Kita tes. Oke. Sekarang kita ngomongin handling dulu kali, karena kalau handlingnya ini sih enak sih, teman-teman ya. Kalau Napit sih jujur lebih suka handling motor ini ya, walaupun memang stangnya terkenal dengan, nah ini nih, getar-getar. Nggak tahu deh kenapa ya, Aerox kayak penyakitnya itu sih. Untuk handlingnya sih enak. Kalau Napit lebih asik ini ya di perkotaan, jujur lebih enak ini di perkotaan ya, karena lebih sporty, lebih anak muda juga tuh. Untuk kenyamanannya sama, teman-teman, ini sama-sama empuk, sama-sama nyaman. Suspensinya juga mainannya tuh enak banget ya, maksudnya empuk dia. Depannya itu ya, suspensi belakangnya juga udah subtank, udah enak. Kalau Yamaha tuh yang subtank enak ya, nggak kayak yang X-Max tuh keras bener. Oke, sekarang kita coba tes speed. Oke, gitu.
Ya, jadi itu adalah review Aerox dan NMAX. Kalian lebih pilih yang mana? Itu semua bergantung dengan selera kalian masing-masing. Dan thank you for watching and see you on the next video. Bye-bye. Keep safety riding di jalan.